Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Amin. Oh ya, Bunda mau ucapin makasih dulu ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan pencet tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Di video kali ini, Bunda akan berkisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saat musim haji pada tahun ke-10 kenabian, orang-orang Arab mulai berdatangan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW memanfaatkan suasana itu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah atau suku-suku Arab yang lainnya. Beberapa orang menyatakan keislamannya termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Di tengah perkembangan dakwah ini terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan membawa Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestina sambil ditemani oleh malaikat Jibril. Lalu beliau lanjut naik hingga ke langit ke-7. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Terakhir beliau naik lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang penting dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah turunnya perintah Allah untuk salat 5 waktu. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat 2 rakaat pada pagi dan sore hari seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana sikap kaum musyrik ketika Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj esok harinya? Ya, benar. Mereka mencibir, mengolok-olok, dan tidak percaya. Mereka berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa pergi hanya dalam 1 malam dari Makkah ke Palestina, padahal jaraknya sangat jauh. Di antara mereka bahkan menantang agar Rasulullah SAW menjelaskan dengan rinci bagaimana bentuk Baitul Maqdis jika memang benar Rasulullah pernah ke sana dan sholat di dalamnya. Allah kemudian menunjukkan bentuk Baitul Maqdis sehingga Rasulullah SAW bisa menceritakannya dengan jelas. Mereka tidak memahami bahwa jika Allah berkehendak, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasulullah. Sungguh, hati kaum musyrik itu telah tertutup untuk menerima kebenaran. Pada musim haji pada tahun ke-11 kenabian, dakwah Islam semakin menyebar ke luar Mekah, terutama ke Yathrib atau Madinah. 6 orang pemuda Yathrib menyatakan keislamannya ketika bertemu dengan Rasul. Mereka selama ini hidup dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Apabila terjadi pertentangan sesama mereka, orang Yahudi selalu berkata, "Sekarang akan muncul seorang nabi. Setelah sekian lama tidak ada nabi yang diutus. Kami akan mengikutinya. Bersama sang nabi, kami akan memerangi kalian." Jadi, teman-teman, ketika Rasulullah SAW mengajak para pemuda ini masuk Islam, mereka berkata kepada sesama mereka, "Ketahuilah, demi Allah, inilah nabi yang kerap disebutkan kaum Yahudi untuk mengancam kita. Jangan sampai mereka mendahului kita untuk mengikutinya." Nah, bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Mereka tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah. Karena mereka adalah kaum yang memang suka ingkar janji. Pada musim haji berikutnya, 12 orang laki-laki dari Madinah datang menemui Rasulullah di Aqobah Mina. Mereka melakukan janji setia atau namanya baiat untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta, dan menaati yang Rasulullah perintahkan. Peristiwa ini lalu dikenal dengan baiat Aqobah pertama. Mereka kemudian pulang ke Madinah. Rasulullah meminta Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah untuk melanjutkan pengajaran Islam di sana sehingga tidak ada satupun rumah di Madinah yang tidak mendengar ayat-ayat Allah. Mus'ab pun mendapat gelar Al-Muqri Al-Madinah, yaitu pembaca Al-Quran bagi Madinah. Keberhasilan dakwah Mus'ab di Madinah membuat sekelompok orang kembali menemui Rasulullah di Aqobah untuk melakukan janji setia. Mereka terdiri dari 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Peristiwa ini lalu dikenal dengan istilah Baiat Aqobah kedua. Malam itu di Aqobah,
Rasulullah berbicara, membacakan Al-Quran, mengajak menyembah Allah, dan mengajak orang untuk masuk Islam. Lalu semakin kuatlah Islam di antara penduduk Madinah. Begitulah teman-teman, kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW.